pertama adalah mempersiapkan alat, dimana untuk yang pertama kita menyiapkan jarum atau needle, lalu kita menyiapkan manekin lengan, kulit otot, lalu kita menyiapkan syring, kita menyiapkan kapas alkohol 70%, lalu menyiapkan tourniquet. Setelah itu kita menyiapkan juga plester, lalu tabung. Dimana untuk pemilihan syring disesuaikan dengan volume atau sampel yang akan diambil. Setelah itu juga ukuran jarum harus disesuaikan, serta kita harus memastikan bahwa jarum sudah terpasang pada spet. Selamat malam Bapak, selamat datang. Silakan duduk Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Aiza, dokter yang bertugas di klinik pada malam hari ini akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Baik Pak, di sini kita akan melakukan proses injeksi berdasarkan anamnesis yang telah dilakukan tadi ya Pak, dengan bertujuan untuk melakukan terapi terhadap diagnosis yang telah ditegakkan sebelumnya. Mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak, namun Bapak jangan khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut ya Pak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Bersedia dok. Bersedia ya Pak. Baik, kalau boleh tahu apakah benar dengan Bapak Brian? Benar. Benar ya Pak. Bapak Brian sendiri usia berapa? 30. 30 tahun ya Pak. Ya. Baik. Kalau boleh tahu apakah saat ini Bapak sedang dalam kondisi berpuasa Pak? Untuk saat ini tidak dok. Tidak ya Pak. Baik. Kalau untuk mengkonsumsi obat-obat tertentu, apakah Bapak sedang dalam kondisi tersebut? Tidak dok. Tidak ya Pak. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan menyiapkan alat, cuci tangan, dan memakai hand sanitizer terlebih dahulu ya Pak. Bapak silakan menunggu terlebih dahulu ya Pak. Baik dok. Baik, untuk pertama ada cuci tangan WHO. Baik, untuk selanjutnya adalah memakai sarung tangan dengan prinsip glove to glove and hand to hand. Lalu dirapikan dan selesai. Baik, untuk yang pertama adalah injeksi intravena, di mana untuk langkah pertama yaitu adalah pemasangan tourniquet pada lengan atas pasien, lalu dikencangkan hingga vena-vena pasien terlihat. Lalu setelah itu kita melakukan sterilisasi pada bagian yang akan disuntikan dengan prinsip sentral menuju perifer. Baik, setelah disterilkan kita mengambil spet, lalu kita memastikan bahwa di spet tidak terdapat gelembung yang tersisa. Baik, setelah itu kita memegang spet dengan tangan dominan dengan arah jarum itu searah dengan posisi vena, dengan posisi ujung jarum yang tajam berada di bawah. Lalu kita suntikan dengan posisi 20 derajat, 10 sampai 20 derajat. Baik, setelah itu kita lepaskan tourniquetnya. Oke, lalu kita aspirasi. Baik, setelah kita aspirasi, kita suntikan secara perlahan. Kita suntikan. Baik, kita lepas perlahan. Setelah itu kita tekan dengan kapas pada bagian yang telah diinjeksi. Baik, setelah itu kita pasang plester pada bagian yang sudah diinjeksi. Baik, selanjutnya kita menutup jarum spet menggunakan satu tangan dengan prinsip one hand, dan injeksi intravena selesai dilakukan. Baik, untuk yang kedua yaitu penyuntikan atau injeksi intramuskular, di mana untuk yang tahap pertama kita harus mensterilkan bagian gluteus terlebih dahulu. Lalu kita mencari daerah yang aman pada bagian gluteus untuk diinjeksi. Setelah itu kita mengambil spet, lalu memastikan bahwa di dalam spet tidak ada gelembung yang tersisa. Baik, setelah dipastikan tidak ada gelembung, kita harus memegang spet dengan tangan dominan. Lalu setelah itu kita melebarkan kulit yang akan disuntik dengan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu kita menyuntikkan ke dalam gluteus pasien dengan 90 derajat sedalam kira-kira 2,5 cm. Setelah masuk, kita aspirasi terlebih dahulu dan kita pastikan bahwa tidak ada darah yang keluar. Setelah dipastikan tidak ada darah yang keluar, lalu kita dapat mulai menyuntikannya.
Baik, setelah itu kita lepas dengan perlahan, lalu kita tekan dengan kapas alkohol 70%. Baik, lalu kita pasangkan plester. Lalu langkah terakhir kita memasukkan kembali jarum ke dalam tutupnya dengan prinsip one hand. Baik, dan injeksi intramuskular selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah cuci tangan dan melepas handscoon. Baik, untuk selanjutnya adalah melepas handscoon dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Oke, kita buang di tempat sampah, lalu kita melakukan cuci tangan WHO. Baik, dan selesai dilakukan.